Cek 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 cek. Halo sobat Mime, gas lagi dah lo profile. Dan ini baru mulai lagi lo profilnya karena baru update. Dan pada akhirnya selesai juga pertempurannya melawan South Dragon kelima. Jadi daripada nanggung kemarin itu, jadi gua tunggu dulu sampai detail pertarungannya selesai baru gua buatkan videonya. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seolgi dia menggunakan kekuatan God Ascension miliknya yang membuat South Dragon kelima dia benar-benar kewalahan. Tapi itu juga membuat South Dragon kelima dia memutuskan untuk dapat mengembalikan apa yang telah diambil oleh Lee Seolgi yang telah melukai dirinya. Membuat South Dragon kelima dia kembali mencoba untuk dapat mengambil dan juga membalikan kekuatan yang telah hilang dengan cara mengambil energi kehidupan dari orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya tentunya karena mereka semua dapat lenyap dilahap oleh South Dragon kelima. Dan melihat itu semua tentunya membuat Lee Seolgi dia gak akan mungkin dapat membiarkannya. Membuat Lee Seolgi dia pun kembali melepaskan serangannya kepada South Dragon kelima. Namun sayangnya serangan yang diberikan oleh Lee Seolgi tidaklah berpengaruh kepada South Dragon kelima. Setiap serangan yang diberikan oleh Lee Seolgi justru malah membuat South Dragon kelima dia pun tertawa. Karena semakin lama semakin banyak serangan, maka orang-orang yang ada di bawah sana mereka semua akan semakin cepat untuk dapat menemui ajal mereka. Ucap dari orang tua ini. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan karena memang di bawah sana satu persatu mereka semua energi kehidupannya mulai habis diserap oleh South Dragon kelima, yang membuat para kultivator lainnya mereka semua mencoba untuk dapat membantu Lee Seolgi menyingkirkan South Dragon kelima. Tapi sayangnya ketika mereka akan datang justru mereka semua dihentikan oleh Lee Seolgi yang tidak mengizinkan mereka untuk datang mendekati South Dragon kelima, yang membuat mereka pun bertanya-tanya apa maksud dari Lee Seolgi, kenapa kau tidak membiarkan kami masuk, ucap dari mereka semua. Namun untuk Lee Seolgi dia pun meminta kepada mereka semua untuk mundur dan biarkanlah aku saja, sudah cukup untuk dapat menyingkirkan orang tua ini, ucap dari Lee Seolgi. Walaupun di dalam hati dia mengatakan jika saja orang-orang ini ikut campur justru mereka semua hanya akan menjadi penghambat bagi diriku, pikir dari Lee Seolgi. Namun melihat Lee Seolgi mengatakan kalau dirinya sudah cukup untuk dapat menyingkirkan dirinya, membuat South Dragon kelima dia pun mengatakan kalau Lee Seolgi adalah orang yang sangat-sangat bermulut besar. Bocah, kau sudah terpojok dan kau masih saja berani berkata seperti itu. Sungguh menyedihkan. Kau mencoba untuk dapat menyingkirkanku, itu artinya kau sama saja menyingkirkan mereka semua yang ada di bawah sana. Kau sepertinya sungguh sangat tega, ucap dari South Dragon kelima. Namun untuk Lee Seolgi dia pun mengatakan kalau dirinya mudah untuk dapat menyingkirkan South Dragon kelima, hanya cukup untuk dapat membawamu pergi ke tempat lain, ucap dari Lee Seolgi yang kini dia mengeluarkan sebuah item yang disebut sebagai Illusory Real Talisman. Ya, sebuah talisman ataupun item spesial yang dapat menciptakan dunia ilusi yang dapat menarik musuh masuk ke dalamnya dengan durasi 30 menit, tapi biayanya mahal 10 juta poin XP. Dan ketika Lee Seolgi dia mengaktifkannya, itu membuat South Dragon kelima dan juga Lee Seolgi akan pergi menuju dimensi lain. Tapi untuk orang tua ini dia pun tidak peduli dengan apa yang coba dilakukan oleh Lee Seolgi, dan dia justru malah bertanya harta apa yang digunakan oleh Lee Seolgi untuk dapat mencoba melawan dirinya. Apakah kau pikir kau bisa melakukannya? Tidak, apapun yang kau gunakan tidak akan mungkin dapat berpengaruh, ucap dari South Dragon kelima. Namun ketika harta itu telah digunakan oleh Lee Seolgi, dirinya pun cukup bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena semua orang yang ada di bawah sana sudah menghilang dan hanya meninggalkan dirinya dan juga Lee Seolgi. Selain itu juga di sini South Dragon kelima dia pun merasakan kalau energinya, kekuatannya tidak lagi bertambah, yang artinya kemampuan miliknya untuk dapat menyerap energi kehidupan tidak lagi dapat berguna, yang membuat dia pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Lee Seolgi. Bocah, apa yang telah kau lakukan, ucap dari South Dragon kelima. Namun untuk Lee Seolgi dia mengatakan kalau saat ini di dunia ini cuma ada kau dan juga aku, dan di antara kita berdua cuma satu yang dapat bertahan sampai akhir. Maka dari itulah aku akan menyingkirkanmu di tempat ini, ucap dari Lee Seolgi yang langsung menggunakan teknik Ink Sword miliknya, Heavenly Sword Inks. Ya, itulah pokoknya teknik andalan Lee Seolgi yang baru saja dia temukan, dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya tentunya. Namun melihat itu semua justru malah membuat South Dragon kelima dia semakin bergairah. Bocah, kau sungguh sangat sombong sekali. Apakah kau pikir kau bisa menang dari diriku? Tidak, ucap dari dirinya yang kini dia mengeluarkan pasukan miliknya, para zombie-zombie yang ada bersama dengan dirinya, dan dia juga berujar, baiklah kalau begitu ayo kita selesaikan sekarang juga, ucap dari dirinya.
Sedangkan di sudut lainnya untuk para kultivator lainnya, mereka pun bingung dengan Lixiagi dan juga Soft Dragon kelima yang udah menghilang. Hei, kemana mereka? Keberadaan mereka tidak lagi dapat dirasakan. Ucap dari orang-orang ini yang bingung kemana perginya Lixiagi dan juga Soft Dragon kelima. Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin mereka bisa menghilang begitu saja? Ucap dari orang-orang ini. Tapi berbeda dengan para player, mereka tahu kalau apa yang dilakukan oleh Lixiagi adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh mereka para player-player dari dunia luar, yang membuat gadis ini dia berujar. Itu kalian semua melihatnya kan, itu Lixiagi dia menggunakan item dari sistem, ucap dari para player-player itu. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh para penonton live streamnya yang mengatakan kalau Lixiagi dia menggunakan item yang berasal dari sistem, dan itu tentunya membuat mereka bingung bagaimana bisa Lixiagi melakukannya. Bukan kalau Lixiagi cuma seorang NPC, bagaimana mungkin dia bisa menggunakan sistem, ucap dari orang-orang ini. Dan hal itu pun juga diawasi oleh seseorang yang memiliki duit yang banyak, yaitu gadis ini. Dan dia pun juga bertanya-tanya apa yang coba dilakukan oleh Lixiagi. Lixiagi, rahasia apa yang sebenarnya kau miliki? Ucap dari gadis tajir ini yang membuat dirinya tidak ingin berita dan juga informasi Lixiagi menggunakan sistem sampai tersebar ke dunia luar, hingga membuat dirinya memanggil bawahannya, pelayannya, dan meminta kepada pelayannya untuk menggunakan segala cara untuk dapat menghapus siaran live stream ini dan pastikan hal ini tidak tersebar dan jangan sampai viral. Ucap dari gadis ini yang dipahami juga oleh asistennya. Dan di mana asistennya dia langsung telepon Donald Trump. Dia langsung nelpon tim IT untuk segera menghapus semua siaran live stream ini. Lixiagi, kejadian hari ini hanya akan menjadi rahasia milik kita berdua, ucap dari gadis yang paling tajir di dunia Tianxuan ini. Aku akan pergi mencari kesempatan untuk dapat bertanya langsung kepada dirimu, ucap dari gadis ini. Sedangkan di sudut lainnya saat ini, Lixiagi dia bertempur dengan sangat keras melawan Soft Dragon kelima, yang membuat Soft Dragon kelima dia juga nggak menyangka kalau ternyata Lixiagi dia memiliki kemampuan seperti ini. Sungguh sangat menarik. Tidak kusangka kalau ternyata bocah sepertimu memiliki kemampuan juga, ucap dari Soft Dragon kelima. Sedangkan untuk Lixiagi saat ini dia udah babak belur, tapi di sini Lixiagi dia berujar ternyata kemampuan dari seorang Soft Dragon kelima cuman seperti ini. Tidak seperti dugaanku, ucap dari Lixiagi. Ternyata Soft Dragon kelima biasa saja, ucap dari dirinya yang membuat Soft Dragon kelima dia pun kesal. Bocah, tutup mulutmu, aku masih punya kemampuan yang belum aku tunjukkan kepadamu, ucap dari orang tua ini yang tidak terima direndahkan oleh Lixiagi. Namun untuk Lixiagi dia mengatakan, benarkah? Kalau begitu sekarang gunakan dan juga keluarkanlah kekuatanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kau cuman sekuat ini, ucap dari Lixiagi yang membuat orang tua ini dia pun marah dan dia benar-benar tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Lixiagi. Baiklah, kalau itu mau, aku akan memperlihatkannya kepada dirimu. Ini adalah teknik Sword Spirit dari mereka yang ada di rank 8, dan ini adalah kemampuanku yang sesungguhnya, ucap dari orang tua ini yang kini dia memancarkan energi yang sangat meluap-luap, yang membuat Lixiagi yang melihatnya pada akhirnya tujuannya pun berhasil, membuat orang tua itu menggunakan semua kemampuan yang dia miliki. Leluhur, akhirnya aku berhasil memancingnya untuk dapat menggunakan teknik andalannya, ucap dari Lixiagi yang memang sengaja memancing orang tua itu menggunakan teknik terkuat yang ia miliki sesuai dengan arahan dari leluhur Sekte Mao. Sedangkan untuk Soft Dragon kelima, dia pun mengatakan, bocah, lihatlah baik-baik, lihatlah semua kemampuan yang aku miliki. Mau itu domain ataupun teknik lainnya yang aku miliki, ini semua bukanlah kemampuan yang aku gunakan untuk dapat menaklukkan King Zhou, tapi inilah wujud asli dari kemampuan yang aku miliki yang kusebut sebagai Yellow Thunder Tiger, dan ini adalah teknik terkuatku, ucap dari orang tua itu yang memang tubuhnya kini memancarkan energi yang sangat-sangat luar biasa menggelegar. Dan untuk Lixiagi dia pun tahu kalau itu adalah sebuah teknik penggabungan Sword Spirit dan juga kemampuan yang ia miliki, dan itu membuat Lixiagi yang melihatnya dia juga berpikir kalau sepertinya ini berbeda dengan Sword Spirit yang ia miliki. Ini tidak seperti beban pikir dari Lixiagi, dan untuk Lixiagi dia pun merasakan kalau sepertinya ada sosok yang sangat-sangat kuat yang muncul di balik awan-awan petir yang ada di depan sana. Dan untuk Soft Dragon kelima, dia pun benar-benar tubuhnya memancarkan energi yang sangat-sangat kuat dan juga meluap-luap, dan dia juga berujar, ini adalah wujud asli dari sang tiran yang dulunya pernah menaklukkan dunia Tianxuan ini, ucap dari orang tua itu yang kini dia
bertransformasi ke dalam wujud baru miliknya yang membuat Xiaogi dia pun sadar kalau itu adalah perpaduan manusia dan juga pedang, ranah yang memang diimpikan oleh semua para kultivator pedang. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan dengan pengorbanan yang mengerikan ucap dari Xiaogi. Dan untuk Xiaogi, dia pun tahu kalau ini adalah kekuatan yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat kuat, dan itu membuat Xiaogi dia juga mengatakan kalau dirinya harus menggunakan semua kemampuan yang ia miliki untuk dapat menahan kekuatan orang tua itu, yang membuat Xiaogi dia kembali membuka domain miliknya. Namun melihat Xiaogi yang kembali membuka domain dan juga memancarkan energi yang lebih kuat daripada yang sebelumnya, membuat Sovereign kelima dia berujar, haha bocah, auramu ternyata masih cukup untuk dapat meningkat lagi. Cukup mengesankan ucap dari dirinya. Tapi sekarang waktunya, ayo kita lihat siapa yang akan keluar, kau atau aku, ucap dari orang tua itu yang langsung melesat ke arah Xiaogi, yang membuat Xiaogi dia pun kembali melepaskan bilah miliknya yang membuat kini terjadilah jual beli serangan di antara Xiaogi dan juga Sovereign kelima. Tapi karena memang Sovereign kelima yang sangat-sangat kuat dan juga mendominasi, membuat Xiaogi dia pun terhantam dengan sangat-sangat keras, yang membuat Sovereign kelima dia juga berujar, ini adalah teknik yang aku gunakan dulu untuk dapat menyingkirkan leluhur dari sektemu. Bahkan aku pun hanya bisa menggunakannya sebanyak 2 kali, dan ini adalah teknik kemampuan yang aku miliki, ucap dari orang tua ini. Dan setelah aku menyingkirkan dirimu, aku akan mulai menghancurkan dunia Tianshuan ini, terutama tempat di mana kau berasal, tempat di mana sektemu berada, ucap dari orang tua ini. Dan dulu ketika aku masih hidup, aku memang telah memiliki sebuah rencana untuk dapat memusnahkan sektemu, tapi sayang sekali aku tidak melakukannya hingga teknik yang dimiliki oleh orang tua itu kini harus jatuh turun kepada bocah tengik seperti dirimu, ucap dari Sovereign kelima. Jika tidak, maka teknik ini tidak akan mungkin sampai datang dan turun ke bocah ingusan sepertimu, ucap dari dirinya, yang membuat Xiaogi yang ada di bawah sana dia pun merasakan energi yang sangat-sangat kuat terkompresi, yang membuatnya pun sadar kalau sepertinya orang tua ini memang sekuat ini. Bahkan dengan kemampuan seperti ini, dia akan menghancurkan satu kota dengan mudah, ucap dari Xiaogi. Dan itu juga membuat Xiaogi dia pun sadar betul dia nggak akan mungkin dapat mengalahkan orang tua itu jika dia menggunakan teknik yang biasa-biasa aja. Jadi di sini Xiaogi dia pun berpikir kalau dia nggak punya pilihan lain selain harus menggunakan semua yang ia punya. Dan di sini Xiaogi dia juga mengatakan kalau saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah mengeluarkan pedang dan melawan orang tua itu, walaupun dia juga tahu kalau saat ini tubuhnya sudah mencapai batasnya, dan dia juga tahu jika saja dia memaksa naik level sekalipun maka tubuh fisiknya juga nggak akan bisa pulih sepenuhnya. Dan itu membuat Xiaogi dia pun nggak punya pilihan lain selain harus menaikkan levelnya dan menggunakan semua kemampuan yang ia miliki. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Sovereign kelima dia pun datang kembali dan dia menyiapkan sebuah serangan ke arah Xiaogi, dan dia juga mengatakan kepada siapapun yang ada di depan sana mereka semua harus tunduk dengan dirinya, sama seperti Xiaogi yang harus tunduk seperti apa yang dilakukan oleh leluhurnya beberapa waktu lalu, dan kau harus melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh para kultivator terdahulu yang tunduk kepadaku, ucap dari orang tua ini yang akan melenyapkan Xiaogi yang ada di bawah sana. Sedangkan untuk Xiaogi dia juga berpikir kalau dia harus mengalahkan orang tua itu karena dia harus membebaskan para orang-orang yang telah tertahan selama 10.000 tahun bersama dengan orang tua itu, yang membuat Xiaogi dia harus menyelesaikan ini semua. Dan di sini Xiaogi dia nggak punya pilihan lain selain harus menggunakan kekuatan absolut miliknya, God Ascension lagi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena Xiaogi dia nggak pernah mencoba untuk dapat melakukannya untuk kesekian kalinya. Dan untuk Xiaogi dia pun kembali mencoba untuk dapat melakukannya dengan menggunakan God Ascension. Tapi di sini ada sesuatu yang berbeda karena di sini Xiaogi tiba-tiba aja dia dapat melihat kalau ternyata dia mendapatkan sebuah dukungan yang diberikan oleh leluhur dari sektemu dan juga yang lainnya, para orang-orang yang pernah berjuang melawan orang tua itu, yang tentunya hal itu membuat Xiaogi dia pun bingung bagaimana mungkin ini dapat terjadi. Ini mereka semua para leluhur yang telah dikalahkan oleh Sovereign kelima, ucap dari Xiaogi. Dan di sini untuk Xiaogi dia juga dapat mendengar kalau orang-orang ini mereka semua pun memberikan semangat kepada Xiaogi dan mengatakan untuk tidak membiarkan orang tua itu menghancurkan dunia yang telah mereka perjuangkan dengan hidup mereka. Jadi mereka meminta kepada Xiaogi untuk mengalahkan orang jahat itu, meskipun itu semua harus dibayar dengan mereka yang tidak akan mungkin dapat kembali bereinkarnasi, ucap dari orang-orang itu yang terus memberikan dukungan kepada Xiaogi, di mana mereka juga mengatakan kultivator pedang Kingzong demi dunia 10.000 tahun yang lalu dan juga untuk dunia 10.000 tahun yang akan datang, tolong
angkatlah pedang kalian dan kalahkan dia, ucap dari para leluhur itu yang memberikan dukungan kepada Liu Xiaoyi secara aneh sebenarnya. Dan untuk Liu Xiaoyi, setelah dia mendapatkan dukungan itu, dia pun langsung melesat kepada orang tua Sovereign kelima yang ada di depan sana, dan itu memberikan dentuman energi yang sangat-sangat kuat. Bahkan saat ini untuk Sovereign kelima, dia juga mengatakan kalau serangannya kali ini jauh melampaui apa yang pernah dia lakukan sebelumnya, dan dia yakin dengan ini semua maka Liu Xiaoyi akan hancur kecuali kau telah mencapai tingkatan 9 barulah kau bisa mengalahkanku, ucap dari orang tua itu. Sedangkan untuk Liu Xiaoyi, dia pun kini berenang di antara energi jahat yang dimiliki oleh orang tua itu, dan dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan ini semua. Tapi di sini untuk Sovereign kelima, dia juga cukup ternotis ketika dia melihat kalau ternyata ada banyak sekali bayang-bayang dari orang-orang yang pernah dia kalahkan sebelumnya. Lu Yuan, kalian semua bagaimana mungkin kalian ada di sini, ucap dari orang tua itu yang bingung bagaimana mungkin ini dapat terjadi. Kalian semuanya harusnya ada di dalam domainku. Tapi di sini ternyata jiwa dari para leluhur ini, mereka semua membuka jalan untuk Liu Xiaoyi untuk dapat mengalahkan orang tua jahat itu, dan itu tentunya mengejutkan bagi Sovereign kelima. Karena tiba-tiba aja dia terhantam dengan sangat-sangat kuat yang membuat tubuhnya kini menjadi tidak karuan, dan itu membuat orang tua ini dia pun bingung bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ini bagaimana mungkin, apakah aku kalah? Tidak, ucap dari orang tua itu yang bingung kenapa dia bisa dikalahkan dan diserang seperti ini. Namun dia juga kembali terkejut ketika tubuhnya yang kembali bersatu, tapi ada beberapa kekuatan yang mencoba untuk dapat menariknya masuk ke dalam dunia bawah, dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan bagi dirinya, dan dia tidak lagi dapat bereinkarnasi, dan pada akhirnya dia pun lenyap masuk ke dalam sebuah distorsi ruang yang entah berantah, dan itu adalah sesuatu yang cukup mengejutkan juga bagi Liu Xiaoyi. Tapi ini semua pada akhirnya sudah selesai, dan sepertinya Zheng Yue dia telah melepaskan teknik Sword Spirit milikinya, dan dia juga telah kehilangan kendali atas jiwa yang ada di dalam domain miliknya. Walaupun memang itu sesaat, tapi itu semua cukup untuk dapat mengalahkannya. Pantas saja leluhur dia memintaku untuk dapat memancingnya menggunakan teknik terkuat yang ia miliki. Ternyata inilah tujuannya, melepaskan sedikit kewaspadaannya, dan dia akan dilahap dari dalam. Tapi sayang sekali, jiwa para leluhur mereka semua tidak pernah lagi dapat bereinkarnasi, ucap dari Liu Xiaoyi. Dan di sini Liu Xiaoyi dia juga merasa sedikit menyesal karena andai saja aku sedikit lebih kuat, aku pasti dapat menyelamatkan jiwa para leluhur itu, ucap dari Liu Xiaoyi. Tapi karena memang saat ini Liu Xiaoyi telah mengalahkan Sovereign kelima, di sini Liu Xiaoyi dia mendapatkan hadiah dari sistem. Dan karena memang Liu Xiaoyi telah mengalahkan Zheng Yue, membuat Liu Xiaoyi dia pun kini berhasil mendapatkan hadiah yang akan diberikan oleh sistem. Selain itu juga ternyata mengalahkan Zheng Yue juga telah meningkatkan progres dari misi dunia Tianshuan yang naik 10%, begitu juga dengan misi dari Bezo yang naik 10% pula. Hingga saat ini membuat progres yang ada di dunia Tianshuan naik 52%, total 52%. Dan untuk sistem juga langsung menyiapkan hadiah untuk Liu Xiaoyi yang sedikit mengejutkan bagi Liu Xiaoyi, karena biasanya sistem akan memberikan hadiah 48 jam setelah misi diselesaikan. Tapi kali ini tidak, sistem langsung memberikan hadiah kepada Liu Xiaoyi sebanyak 300 juta poin XP dan juga 2 ORB, ya gitulah. Pokoknya dapat 2 kristal-kristal ini yang tentunya sedikit menotis bagi Liu Xiaoyi, karena ternyata ada opsi lainnya, yaitu melihat bagian bawah yang membuat Liu Xiaoyi dia pun penasaran dengan ini semua. Dan ketika Liu Xiaoyi dia meng-scroll ke arah bawah, di sini ternyata ada sebuah pilihan kalau Liu Xiaoyi bisa menyelamatkan jiwa para leluhur itu, tapi dengan cara mengorbankan hadiah yang ia dapatkan dari sistem, yang membuat Liu Xiaoyi dia agak sedikit galau juga, karena memang hadiahnya cukup luar biasa. Tapi jika dia merelakan ini semua, maka para jiwa leluhur itu bisa diselamatkan dan mereka semua dapat bereinkarnasi. Dan untuk Liu Xiaoyi pada akhirnya dia pun memilih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang-orang itu, yang membuat kini Liu Xiaoyi dia tidak lagi mendapatkan hadiahnya, dan dia hanya dapat melihat kalau ternyata jiwa-jiwa yang sebelumnya telah lenyap kini mulai kembali muncul lagi, dan mereka semua pada akhirnya dapat bereinkarnasi yang telah diselamatkan oleh Liu Xiaoyi dengan bayaran yang diberikan oleh Liu Xiaoyi yang memang cukup mahal. Dan tentunya mereka semua mengucapkan terima kasihnya kepada Liu Xiaoyi. Dan untuk Liu Xiaoyi, ya sampai jumpa para senior, ucap dari dirinya kepada para leluhur-leluhur yang mengucapkan terima kasihnya kepada Liu Xiaoyi lagi dan lagi. Namun sebelum mereka semua pergi untuk dapat bereinkarnasi, ternyata para leluhur Yu Yuan dia pun mengatakan kepada Liu Xiaoyi kalau dia memiliki sebuah firasat kalau di masa depan Liu Xiaoyi akan melakukan hal yang lebih besar lagi, dan aku yakin di masa depan kau akan menjadi lebih hebat daripada diriku, ucap dari leluhur ini
yang pada akhirnya dia pun menghilang bersama dengan jiwanya dan dia akan masuk ke dalam dunia reinkarnasi. Dan untuk Shogi dia pun mengatakan kalau hal itu pasti akan tiba, dan jika hal itu tiba maka aku akan membakar 2 dupa untuk dirimu, ucap dari Shogi yang melihat jiwa para leluhur mereka semua pun kembali ke dalam dunia dan juga roda reinkarnasi. Dan untuk Shaggy, setelah dia melihat para leluhur kembali masuk ke dalam dunia roda reinkarnasi di sini, dia juga mendapatkan notifikasi sistem kalau ada sebuah petunjuk misi rank S yang akan segera terbuka, dan misinya sangat berbahaya yang membuat Shaggy dia juga penasaran apa petunjuk apa yang kini disiapkan oleh sistem. Dan apa petunjuknya nggak tahu cuy, karena memang belum dibahas dan juga belum merilis chapter terbarunya. Jadi ya udah cuma sampai sini aja. Ini 3 chapter cuy Shaggy mentok sama rautnya ya. Jadi ya beginilah akhirnya. Waduh, itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya dan semoga aja masih bisa dinikmati. Oke, enjoy dan happy. Ya udahlah itu aja. Thank you.